Halo teman-teman, welcome back with me di channel Aku Ultraman. So, di video kali ini aku ingin membahas dan sedikit membreakdown dan sedikit membahas episode 3 Ultraman Decker ya guys ya, yang dimana ini adalah debutnya dari Ultraman Decker Power Type dan juga Monster Spear Gomora ya, dan juga kerjasama antara Gas Falcon dan juga Guts Hawk. Oke, kalau penasaran langsung aja kita ke videonya langsung ya guys, let's go. Episode 3 dimulai dengan perkenalan dari anggota tim God Select baru, yaitu Yuichiro Asakage. Dan mereka juga akan memilih siapa yang akan menjadi pilot Gas Falcon ya, dengan menjalankan pelatihan tempur bersama Hane 2 guys. Dan untuk judul kali ini adalah Berangkat Guts Pilihan. Nah, mereka bertiga, Asumi, Ichika, Ryumon, mereka lagi latihan ya untuk simulasi mengendalikan Gas Falcon, tapi mereka semua gagal. Sementara itu, wakil kapten Sawa Kaizaki, dia sedang mengulas atau meneliti spare lagi, yang dimana setahun lalu 5 King Spear itu udah muncul di lokasi beragam di dunia ya, yang dimana mereka meleburkan diri menjadi partikel gitu atau melelehkan diri, dan dengan begitu mereka bisa menyelimuti dunia atau menutup ya. Dan kita juga nggak tahu tuh Spearsaurus menggali tanah itu untuk menyerap energi apa yang dia serap gitu ya kan guys, agak membingungkan sih. Mungkin menyerap energi tanah ya, tapi bisa juga sih guys dia menyerap Eternity Core ya, karena ya gitulah. Nah, mereka bertiga yang lagi frustasi karena gagal latihan. Asumi nanya nih, bagaimana kinerjaku? Lalu dijawablah sama si Ryumon, kau lamban, lebih lamban seperti biasanya ya. Terus seperti seakan-akan si Asumi ini menahan diri. Padahal sih sebenarnya Asumi bilang gak menahan diri, dia karena kita tuh teammate sama robot yang belum kita akrab gitu loh, jadi kesannya kaku. Gitu aja sih guys. Terus mereka mulai pendekatan tuh biar lebih kenal, biar lebih akrab lagi sama Hane 2 guys, dengan menceritakan bertanya tentang latar belakang si Hane 2 ini guys. Awalnya Guts Hawk dan Hane 2 ini dibuat untuk pengembangan antariksa. Dibuat itu setahun lalu ya. Namun karena masalah spare inilah, Hane 2 dan juga Guts Hawk jadi dialihfungsikan untuk tempur. Lalu mereka mulai saling memperkenalkan diri dan juga memberi alasan kenapa mereka bertiga itu masuk God Select, termasuk si Ryumon ini ya, yang paling menarik alasannya. Yaitu adalah karena dia pas kecil pernah diselamatkan dari serangan monster. Udah itu aja, simple banget. Lalu juga mereka itu mulai membahas tentang Decker, Ultraman Decker, yang dimana si Asumi ini keceplosan. Kenapa lu manggilnya Decker kan? Ya dia mulai deh nyari-nyari alasan tentang si Decker itu, ngakak sih. Nah, lalu mereka mulai tuh latihan lagi ya. Dan kali ini mereka udah mulai bagus banget guys latihannya. Dan juga ini ngakak banget dah, lucu banget Ichika pas lagi ketiduran ya. Dan ini si Ryumon pas lagi gini itu mirip banget sama Akito ya guys ya. Nah, si Yuichiro bertanya nih ke Pamurahoshi, kenapa pilih mereka gitu loh. Nah, Pamurahoshi ini menjawab, kita harus mengantisipasi dan menyiapkan diri dengan melatih para pemuda-pemuda baru guys, begitu. Nah, di saat mereka lagi mau latihan lagi nih, tiba-tiba muncullah alarm peringatan, yang dimana muncullah seekor monster bernama Gomora ya. Gomora ini adalah monster kuno guys, dan dia sekarang lagi mengamuk tanpa alasan. Sama seperti Death Drago. Pamurahoshi memutuskan bahwa Asumi lah yang akan menerbangkan Gas Falcon ya guys. Sementara itu, Ryumon dan Kirino akan menyerang dari darat, yang dimana targetnya adalah ekor Gomora ya, yang harus diputuskan guys. Nah, di sini Asumi yang mau menerbangkan Gas Falcon, dia dikasih nasihat sama Pamurahoshi bahwa awalnya Gas Falcon itu adalah nirawak atau kendali dari jarak jauh ya. Menerbangkannya akan sangat sulit. Tapi itu sebenarnya kan bukan masukan, bukan nasihat ya guys ya. Aneh banget dah. Lalu Hane 2 juga dia akan berpindah ke kokpitnya Guts Hawk ya guys ya, agar dia bisa mengaktifkan, mengontrolkan dan mengendalikan Guts Hawk. Lalu operasi penyerangan Gomora pun dimulai guys. Nah, singkat cerita, ekor dari si Gomora itu berhasil diputuskan ya guys ya. Akan tetapi tiba-tiba muncullah sekawanan Soldier Spear ya. Mereka datang dari atas gitu loh, dan kayak ada portalnya gitu ya. Dan mereka itu
melekat ke tubuhnya si Gomora, yang dimana menyebabkan Gomora itu bermutasi dan berubahlah dia menjadi Spear Gomora, monster sintetik kuno. Di judulnya sih gitu ya. Gomora pun menyemburkan gelombang elektromagnetik seperti Spearosaurus. Di sini Asumi meminta ke Hane 2 untuk menyambungkan Gas Falcon dengan dirinya ya. Dan habis itu Asumi meminta Hane 2 untuk berjanji merahasiakan yang selanjutnya akan terjadi. Lalu berubahlah Asumi menjadi Ultraman Decker, yang dimana dia langsung mencoba untuk melawan Gomora. Tapi karena Gomora itu udah powerful banget karena udah di power up sama Spear, jadi bikin Decker kewalahan guys. Nah, di belakang Decker juga ada rumah sakit umum, yang dimana bikin pertarungannya itu ya jadi kagok lah, serba salah gitu loh. Tiba-tiba aja muncul kartu dimension cardnya Strong Type ya, yang dimana pas dipegang sama si Asumi Kanata itu langsung membara guys, yang mengibaratkan kekuatannya itu kayak membakar dirinya sendiri gitu, bikin semangat lah. Bagus banget sih ini. Dan berubahlah si Asumi menjadi Decker Strong Type. Dan berubahlah Ultraman Decker menjadi tipe Strong Type ya, yang dimana ini benar-benar memfokuskan ke power, sehingga imbang banget melawan Gomora yang sudah bermutasi menjadi Spear Gomora ya. Dan di sini Ultraman Decker unggul banget sih, walaupun itu first debutnya memakai Strong Type guys, GG banget. Nah di sini Gomora menyerang Decker dengan gelombang apa ya namanya, lupa gue. Tapi di counter lah sama si Decker ini. Dan juga dibantu dengan Nars DC untuk menggagalkan serangan dari Spear Gomora guys. Nah, kena tembak lah tuh si Spear Gomora ya. Lalu disambung dengan finisher dari Decker Strong Type. Gua gak tahu namanya ya. Komen aja guys di bawah. Dan hancurlah Spear Gomora ya. GG banget guys. Di base, mereka bertiga diberi ucapan selamat tuh sama kapten dan wakil kapten untuk misi pertamanya mereka yang berjalan dengan baik ya. Lalu mereka juga mau ditraktir makan tuh sama Ibu Sawa guys. Nah, si Asumi Kanata berterima kasih sama si Hane 2 ya, karena dia udah mau merahasiakan identitasnya tadi ya. Lalu dia meminta lagi nih untuk merahasiakan identitasnya selamanya ya. Enggak selamanya sih, buat untuk saat ini ya. Nah, setuju aja sih si Hane 2, dan Asumi berpikir untuk ngasih nama. Dinamailah yang tidak membosankan gitu ya. Namanya adalah Hanejiro ya. Hanejiro itu mirip banget sama yang di Daina ya. Setuju aja sih si Hane 2 ya katanya. Dan juga Asumi minta untuk jangan bicara formal lah, karena itu kaku banget gitu loh. Langsung lah dia ngomong, "Kanata, sungguh kawan, cara terbangmu terlalu kasar." Yang dimana bikin semua satu base itu ngakak ya. Dan selesailah episode untuk episode ketiga Ultraman Decker guys. Nah, aku sekarang mau bahas dari segi alur atau plot cerita dulu ya, yang dimana di sini sekarang plot ceritanya itu ya santuy banget, tersusun rapi, enjoy, kayak nggak ada sama sekali, nggak ada yang dipaksakan gitu loh. Mulai dari mereka bertiga, Asumi, Ryumon, dan Ichika yang lagi latihan, itu benar-benar kayak disusun rapi ya. Sampai juga kemunculan Gomora yang berubah menjadi Spear Gomora, itu nggak terlalu singkat ya, dan nggak terlalu lama juga loh. Mulai dari debut dari Decker Strong Type juga itu nggak ada pemaksaan dan nggak ada senjata di awal-awal tentunya. Jadi bener-bener kayak powerfulnya si Ultraman Decker itu kelihatan ya. Nggak ada kesan-kesan maksanya gitu. Jadi kayak bener-bener hati tuh serak gitu, plong gitu nontonnya tuh. Kalian ngerasain yang sama kayak gitu gak? Menurut gua sih gitu ya. Dan juga gua mendapatkan karakter development di sini ya, karena alurnya itu santuy banget. Gua jadi dapat satu karakter development ya, terutama sama si wakil kapten yaitu Sawaka Izaki. Dia di sini friendly banget, ramah banget, dan juga dia ya kayak friendly lah, mau traktir makan lah, inilah santuy banget guys pokoknya. Nah di sini Spear Gomora muncul kan ya, yang dimana ini bener-bener gak ada pemaksaan dari munculnya dia itu ya. Logis banget, masuk di akal, dan juga kayak nggak srek di hati lah, yang dimana kan ini awalnya Gomora biasa kan yang terbangun, dan juga dia ditempeli oleh Spear, lalu berubahlah menjadi Spear Gomora atau monster sintetik ya. Ini kayak keren banget loh, dan juga bener-bener kayak ada improvement dari Gomora biasa ke Spear Gomora guys. Gitu sih, GG banget pokoknya. Dan gue suka banget sama desainnya Spear Gomora ini.
Di sini yang gua dapat ada dua referensi Ultraman Gaia ya, yang dimana saat Asumi Kanata mau berubah jadi Ultraman Decker di dalam kokpit pesawat, dia meminta kepada Hane 2 untuk menyambungkan pesawat Gas Falcon dengan sistem Hane 2, yang dimana ini sama seperti di episode Ultraman Gaia, yang dimana Gamu juga meminta hal yang sama kepada AI atau robot yang mengendalikan pesawat guys, begitu. Cuman gue lupa aja sih episode keberapa, jadi gue nggak bisa nyari source-nya ya. Dan juga ini adalah posisi landing yang sama banget kayak Ultraman Gaia ya untuk Decker Strong Type ini, yang dimana kayak menghancurkan tanah banget guys. Boom. GG banget sih. Itu benar-benar mirip sama Ultraman Gaia banget ya, yang dimana kalau landing kayak begitu juga guys. Oke guys, jadi itulah untuk pembahasan Ultraman Decker episode 3 kali ini. Mohon maaf banget kalau misalkan ada pembahasan atau breakdown yang terlewat oleh gue ya guys ya. Oke, jadi sekian dulu video dari aku. Terima kasih buat kalian yang udah mau nonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau begitu. Salam dari aku Ultraman. Dadah.